Halo semuanya, balik lagi di Diksha Channel. Oke, seperti biasa kita balik lagi di konten baru. Dan yang sudah bisa dilihat di depan kalian semua ini nggak usah dijelasin lagi, kita mau bahas tentang Spider-Man. Oh ya, dan kostumnya udah banget, udah tematik banget. Tematik banget lah anaknya. Jadi ini kita mau bahas Spider-Man. Kita mau bahas ruang lingkupnya segimana sih, Ki? Sebenarnya kan kalau kita mau bahas sejarahnya dia selama 58 tahun ini mah Jadi kan ya. udah 48 tahun usianya ya? Usia karakternya mungkin kita batasi karena yang ditampil di depan ini terbatasnya film sama ada game, paling di media movies and game saja. Jadi benar-benar di luar komik ya. Komik ya kita mention disclaimer-nya gitu, cuman kita nggak akan selalu detail ke dalam karena pasti teman-teman pasti lebih tahu ya, gitu kan. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa roots-nya itu tetap komik ya. Makanya kita nggak bisa ibaratnya dihilangin sepenuhnya gitu. Nah, kita mau bahas dari apanya dulu gitu? Jadi sebenarnya lebih ya pasti historinya sedikit lah yang kita ikutin. Kalau teman-teman pasti udah tahu bahwa Spider-Man itu kalau bisa dibilang di puncak piramida karakter Marvel lah. Jadi kalau mungkin karakter Marvel ada Batman, Stata, dia tuh kayaknya udah kelas A lah. Iya. Jadi kalau orang belum tahu namanya komik ini, tahu superhero Spider-Man baru tanya emang dia buatan mana? Marvel. Jadi gitu. Jadi tahunya tuh malah lebih tahunya si karakternya itu kan. Popularitasnya besar itu kan. Nah, khususnya sih kalau kita tahu kan pasti Spider-Man itu kan muncul saat zaman kemasan komik ya. Di tahun 50 akhir menuju 70 awal itu. Zaman istilahnya literatur itu masih banyak digandrungi ya. Bukan berarti anak zaman sekarang nggak suka baca ya. Cuma zaman dulu kan memang benar. Jadi zaman dulu itu istilahnya anak kan anak muda daripada main-main nggak bener, mending kasih buku gitu kan. Ibaratnya hiburan anak mudanya yang gitu komik ya. Komik yang dulu munculnya jelas diciptakan oleh Stan Lee, kemudian shout out dan digambar oleh juga kemudian Steve Ditko. Itu dua orang ya, itu partnernya memang Stan Lee dan Steve Ditko tuh pertama kali memunculkan Spider-Man itu tahun 1962. Nah dari situ langsung istilahnya kayak badai gitu, jadi popularitasnya langsung itu juga diikuti dengan tokoh-tokoh yang lain juga. Tokoh lain cuma waktu itu istilahnya akhirnya dapat sebuah karakter yang kalau bagi anak zaman dulu boy banget lah, cuman orang biasa dengan masalah kehidupan sehari tapi dikasih kekuatan gitu kan. Kekuatan randomly gitu, dan itu dia kalau kita katakan dari awal pertama aja, makanya ada quotes yang dengan kekuatan yang besar muncul juga tanggung jawab yang besar kan gitu kan. Sampai sekarang kan abadi gitu. Abadi ya, itu tuh salah satu kata-kata quotes yang muncul dari komik Spider-Man. Jadi misalnya anak zaman dulu itu sudah bisa merelasikan dirinya dengan karakter Spider-Man, tapi juga ya kalau misalnya kita ada kekuatan Spider-Man pasti tanggung jawabnya juga besar. Jadi secara nggak langsung ada lesson secara pesan moral gitu kan. Nah dari situ udah itu istilahnya booming. Dan dia juga sudah ditulis dengan beberapa author. Tulis kan paling terkenal itu John Romita Senior, terus Joe Quesada, dan bahkan kita pernah nyebut sebelumnya Alex Ross juga pernah. Jadi misalnya sudah lewat berapa tangan lah sampai berarti diadaptasi oleh beberapa orang. Adaptasi istilahnya udah banyak iterasi. Kalau bahasa kerennya di mana di Marvel itu pakai Earth gitu. Earth 616, Earth 311, Earth 1000 itu ya, universe-nya. Jadi itu caranya biar nggak mematikan karakter yang diciptakan oleh Stan Lee, dibikinnya gini. Ini loh kalau Spider-Man di bumi yang nomor ini tuh ceritanya kayak gini. Nanti penulis baru lagi bikin di bumi nomor ini ceritanya beda lagi. Nah jadi misalnya ini utamanya 616, cuman akhirnya semuanya berputarnya dari situ-situ juga gitu. Tadi kita awal udah sempat sebut bahwa kita akan fokusnya ke media movies dan games. Nah, kayaknya kita bakalan mulai dari moviesnya dulu. Ya, moviesnya dulu ya. Karena ibaratnya media lain selain komik yang booming paling awal tuh movies ya. Movies ya. Yang seperti kita tahu kan memang yang ada di sini yang ini dulu. Nah, di sini ya. Trilogi ini. Nah, tapi kita mundur lah. Tadi yang kamu sempat booming. Tahun 70 sebenarnya sudah ada attempt untuk bikin gitu. Waktu itu cuma dibikin kayak serial TV gitu. Iya. Tahun 70-an dulu namanya Spider-Man doang. Nah, itu diperankan oleh Nicholas Hammond gitu ya.
cuman bertahan kurang lebih ya paling 77 sampai 79 kurang lebih 2 tahun. Tapi sudah ada istilahnya ada gambaran lah kalau dari komik diangkat jadi live action tuh kayak gimana. Cuma mungkin dulu kan belum maksimal ya. Secara teknikal kan mungkin belum semaju Sekarang misalnya nggak usah jauh lah sama tahun 80 juga pasti beda kan. Karena dulu karena kurang secara resepsi juga kurang bagus, makanya di stop dulu. Marvel dulu benar-benar pure dia ngeluarin dananya untuk mendukung serial itu, ternyata ya udahlah kita kayaknya balik lagi ke komik dulu. belum oke nih gitu. Oke nih misalnya gitu. Tapi udah Kalau ini Gi, apa? Ingat gak? Pernah tukar lisensi sama Jepang? nah itu juga ada. Jadi zaman dulu itu kan kalau kalian tahu kalau Jepang itu istilahnya gini ya. Dulu tuh tokusatsu ya sebenarnya. Kan kalau Kamen Rider kayak Kamen gitu. Rider jadi di sana film dengan visual effect ya sebutannya. Tokusatsu itu terjemahannya itu. Nah, dulu itu Stanley misalnya mungkin deketin sama publisher sana. Ayo yuk bikin versi Jepangnya, tapi orang Jepang gini. Tapi kalau kita apa-apain nggak masalah ya, karena audiens kita sukanya kayak gini. Disesuaikan dengan seleranya orang sini gitu. Dan kata Stanley, nggak masalah, nggak akan nyampe ke Amerika juga kan kata Stanley. Ternyata sekarang itu mah jadi cool bro. Jadi lucu. Spider-Man-nya ada robot, nanti bisa ditampilkan robotnya kayak gimana dan berubahnya tuh cuing gitu ya. Berubahnya cuing gitu, jadi kayak apa ya? Nah itu istilahnya salah satu hebatnya Stanley juga. Dia tuh ngerti peluang bisnis. Memang dulu mungkin Jepang itu kalau bisa dibilang pasarnya agak tertutup ya. Dia hanya muter-muter situ, dan makanya Japanese Spider-Man itu ya hanya suksesnya hanya di negara Jepang doang. Gaungnya tuh nggak sampai keluar gitu. Jadi memang si Spider-Man Jepang ini memang cuma terkenal di sana aja. Ya, di sana. Makanya kan memang beredar di sini ibaratnya jadi meme-meme gitu aja. Di sosial media. Ternyata Sampai apa sebutannya bukan Spider-Man, apa namanya? Spider-Man. Kan orang sana kan kayak gitu kan. Gayanya ini banget sih, emang lucu banget sih itu cowok berkarakter. Cuman ya di sana adalah fase-fase uniknya gitu. Nah akhirnya ya ini sebenarnya awalnya kita mau coba bahas yang ini dulu ya. Nah ini tuh sebenarnya awalnya sebuah langkah putus asa dari Marvel dulu ceritanya. Jadi kan ya tadi aku bilang ternyata awal 90 itu udah mulai ditinggalkan komik itu. Komik itu udah mulai diminati ya. Jadi misalnya dulu mungkin kan kalau komik bisa dibilang cuma 12 halaman, 20 halaman gitu kan. Ada dulu mungkin banyak novel ya, udah banyak mungkin ada novel grafis yang memang full halamannya, ilustrasi juga macam-macam gitu kan. Nah akhirnya mulai ditinggalkan nih. Terus ya mungkin yang maaf nggak ada lagi sosok-sosok revolusioner seperti Stanley lagi kan yang benar-benar bisa udah ada generasi. Ada sih mungkin, cuman lebih tepatnya belum berani se ekstrim Stanley gitu kan ya. Nah akhirnya tahun 96an udah ngajuin ini pilot apa ya bangkrut gitu bangkrut. Jadi waktu itu istilahnya Marvel udah ngajuin ke departemen karyawan bahwa mereka akan bangkrut sampai sedesperate itu. Akhirnya tahun 98 mereka udah nggak kuat istilahnya jual tuh lisensinya ke Sony Pictures. Cuma waktu itu jadi sebenarnya gini, Marvel nyodorin gini Apa? Ini yang mau beli siapa gitu kan? Ant-Man, Daredevil, Hulk, Spider-Man. Petingginya Sony ngapain yang lain yang penting dah Spider-Man aja. Nah gitu misalnya dulu kalau nggak salah dipegang oleh Avi Arad ya. Udahlah produser saya mau kalau Sony beli yang itu dan dijual. Mungkin untuk ukuran tahun 98 besar ya, tapi $7 juta sekarang ini kecil ya. Untuk karakter yang sudah punya nama, berarti kalau tahun itu kurang lebih 36 tahun ya, dia udah berkecimpung di dunia komik gitu kan. Nah akhirnya nggak pakai lama, Avi Arad ngegas misalnya, gue dapet material bagus nih katanya, intellectual property yang bagus, dimaksimalkan aja, peras. Akhirnya dia menunjuk Sam Raimi yang terkenal dengan film zombie horror slash cult gitu, Evil Dead, dan akhirnya Sam Raimi menunjuk, nah itu Peter Parker pertama di bioskop, si Tobey Maguire. Dan jelas dulu mungkin biar ada feelingnya harus ada langsung love interestnya Mary Jane Watson diperankan oleh Kirsten Dunst. Nah, waktu itu langsung diterima dengan sangat baik. Waktu itu belum zamannya film superhero kayak sekarang dulu. Dulu waktu itu muncul kita saya masih kelas 6 SD. SD juga SD. SD film
baru muncul nih Spider-Man. Superhero Spider-Man. Waktu itu malah X-Men juga belum rilis kalau nggak salah itu. Iya. Yang paling pertama emang setahu saya Spider-Man, benar-benar Marvel yang dobrak itu. Nah, habis itu tiba-tiba, loh, wah keren juga kan. Langsung si Avi Arad mungkin karena untung, udah bikin trilogi aja. Pokoknya mau nggak mau dalam waktu 5 tahun, 6 tahun berapa harus beres 3 film. Akhirnya yang mungkin dikejar tayang, tapi bersyukurnya Sam Raimi tahu ya, mungkin dia juga penggemar komik, jadi tahu cara memperlakukan Spider-Man kayak gimana. Malah ya Spider-Man 2 4 tahun kemudian bisa dibilang film superhero terbaik lah. Spider-Man 2 itu yang musuhnya ini Octopus kan. Di Dr. Octopus itu pertama kali ada musuh yang bikin kita simpati itu di situ kan. Ada 2 sisi villain gitu. Sisi villain gitu kan. Jadi istilahnya si Dr. Octopus itu pas jadi dokter resminya si Octaviusnya baik banget kan. Tapi pas dia ternyata dapat pengaruh dari cyber kinetik yang dia pasang itu, dia jadi orang lain. Nah di situ kerennya yang istilahnya Peter Parker sebagai nganggap dia sebagai mentornya itu serba salah gitu bro. Jadi orangnya baik sebenarnya, tapi dia pengaruhi karena ciptaannya di sini. Jadi itu tuh waktu pas tahun 2003-2004 waktu saya nonton waktu itu masih SMP kelas 2 kelas 3, superhero itu bisa dibikin abu-abu drama gitu kan dia. Sedangkan kita kalau nonton sebenarnya masih wah baik gitu lagi beres. Nah di situ Spider-Man 2 bikin sebuah rasa baru bahwa superhero nggak selalu harus yang benar, selalu yang hebat. Di situ juga di Spider-Man 2 kan si Spider-Man mempertanyakan kekuatan dianya juga kan. Sempat apa sih? Hilang kekuatan di kedua ya? Kedua. Mungkin macet itu ya? Nggak bisa pakai. Nah jadi saya dari situ juga kerennya ada konflik batin si karakter superhero-nya itu kan. Akhirnya bisa dibilang itu, tapi sayangnya memang film ketiganya di tahun 2007 itu agak-agak karena Sam Raimi sebenarnya dia ada perbedaan kreativitas dengan produsernya. Sama Avi Arad dia pengennya gini, tapi sama Avi Arad yang mungkin agak konservatif ya orangnya, ini aja gitu kan. Jadi kreativitas sutradaranya agak terhambat. Akhirnya jujur nomor 3 itu memang villainnya paling banyak. Iya kayak rame banget, tapi kok kopong gitu. Misalnya kayak film terakhir dari trilogi tapi hingar-bingarnya aja, ledakan-ledakan aja, tapi muatan ceritanya jatuh terbalik sama yang film sebelumnya. Iya, ada drop panas. Bagi saya paling ini Venom kok kalahnya gitu. Iya, Venom itu bisa dibilang musuh buyutan gitu kan. Yang kalau di aslinya tuh susah banget. Misalnya love or hate relationship gitu sampai si Venom. Nah, memang akhirnya udah ambiar dan akhirnya ini Sony belum berani lagi ngangkat karena bisa dibilang agak flop karena flop yang ketiga itu kan makanya karena itu juga bilang ya. Nah akhirnya ada vakum kurang lebih 5 tahun. Nah kita bahas aja sekilas bahwa akhirnya 5 tahun kemudian tahun 2012 Sony mencoba lagi dengan bikin judulnya The Amazing Spider-Man yang katanya bahkan ini lebih ngikutin komiknya daripada sebelumnya. Iya. Dan istilahnya lebih based on source materialnya lebih kental, makanya namanya The Amazing Spider-Man. Kan Spider-Man muncul pertamanya ada amazing-nya gitu kan. Di situ malah kalau nggak salah pacarnya pertama malah bukan Mary Jane, siapa tuh namanya? Gwen. Nah, Gwen Stacy itu ya. Jadi dan secara penokohan dibuat lebih mudah ya. Jadi demografisnya lebih mudah karena kuliah. Malah SMA. Jadi waktu pas yang Tobey Maguire tuh kuliah. Kuliah. Jadi ini SMA ya, mundur ke SMA mungkin kalau di sini kelas 2, kelas 3 udah senior gitu. Nah, dan di situ dipilih lagi sutradaranya Mark Webb, kalau teman-teman tahu yang bikin 500 Days of Summer. Iya bener banget. Pantesan gue personally paling suka tuh yang Andrew Garfield. Dan tapi menurut gue pun keren. Maksudnya menurut gue dari ini kita coba agak bahas agak langsung maju. Dari 3 karakter Tobey Maguire, Garfield sama Holland, gue paling suka si Garfield karena paling pas gitu kan. Itu paling pas dari mungkin relate dengan usia gue juga, terus konfliknya relate ya jadinya, dan ya dramanya gue juga suka. Makanya tadi mungkin karena gue juga suka Vampire sama suka banget jadi ke bawah itu
feel-nya ke bawah. Nah itu di situ dia dipasangkan dengan tadi Gwen Stacy diperankan oleh favorit aktris saya Emma Stone. Jadi kebetulan di situ itu kayak udah match by heaven gitu lah. Dan kalau nggak salah mereka juga akhirnya benar-benar pacaran gitu kan, saking menjiwainya. Nah cuman di situ kembali lagi film Amazing Spider-Man yang bagus, tapi yang Amazing Spider-Man 2 atau judul resminya Rise of Electro ya itu bro. Itu juga harus betul ya. Yang keduanya ada turun tapi nggak drop lah. Nggak drop. Iya nggak drop, cuma ada turun. Tapi lagi-lagi kasus klasik terlalu crowded. Di situ kan juga bahkan di situ mau ada Sinister Six Dimunculin terakhir, dikasih subliminal message, bahkan udah dilatih kostum-kostumnya itu. Tapi ya adanya di satu film ada Rhino, ada Electro, ada Green Goblin, lagi-lagi akhirnya kejadian ikonik di komik Death of Mary Gwen Stacy jadinya cuman sia-sia gitu bro. Udah ada kejadian kematian Gwen Stacy itu klimaksnya malah di situ. Iya. Malah pas berantem sama villainnya jadinya jadi B aja. Betul. Makanya memang karena basic sutradara kali ya, basic sutradaranya kayaknya banyak yang bilang sih emang Spider-Man itu jadi kayak romance gitu. Walaupun gue tetap suka ya. Iya. Dan di situ bahkan ada satu keputusan yang aku masih kontroversi sampai sekarang. Jadi adegan Mary Jane ketemu sama Peter Parker udah ada bro. Aktrisnya juga udah ada, udah di syuting, tapi di cut buat versi teatrikalnya, jadi nggak pernah muncul si Mary Jane-nya. Jadi karena produsernya udah yakin, udah nggak akan ada lanjutannya. Nah, udah aja fix itu kan? Udah fix. Kalau boleh tahu Mary Jane-nya Shailene Woodley, jadi udah sempet syuting, udah akhirnya kayak kalah sebelum bertarung gitu. Kayak kemana terusannya nggak ada. Gitu. Sayang sih, memang jadi misalnya sesuai dengan komik, cerita lore-nya bener, ketemu Gwen dulu baru Mary Jane itu bener. Tapi ternyata ya itu dia. Iya. Walaupun yang ini, tapi itu rasanya beres gitu. Rasanya beres kan. Nah yang Amazing itu gantung memang tanggung gitu. Kayak gua beres gitu kan. Kayak kita tuh di PHP gitu lah gitu. Nah di situ akhirnya gagal 2 kali ya. Suami akhirnya kapok. Kalau ini udah sampai level kapok. Oh iya. Jadi dia udah nggak berani lagi tuh. Nah pas 2014 atau 2013 itu kan, nah MCU kan lagi naik-naiknya tuh. Jadi ketika ini berjalan, MCU juga membangun kan. Kalau nggak salah tuh kita pernah sering bahas karena dia udah mulai jual lisensi. Pertama kan kalau kita sering lihat Marvel. Akhirnya mereka bikin studio Marvel Studio ya. Karena mereka punya uang, mereka bikin studio sendiri ya. Tapi karena karakternya udah dijual-jualin tadi Spider-Man, X-Men, lisensinya ya. Jadi mereka harus terima dengan karakter yang kelas B-nya. Yang makanya kalau pertama Iron Man ya. Jadi dari Iron Man, Captain America, membangun merintis lah ya. Kalau nggak salah Spider-Man keluar kan Avengers sukses itu sama dia. Langsung ada pesaing nih. Padahal sama-sama Marvel, cuman dengan karakter yang terbatas aja bisa bikin sukses kayak gitu kan. Nah, akhirnya nih kalau nggak salah medio 2015 ini mah orang bisa baca di internet ya. Cuman waktu itu Kevin Feige nih kok nggak ada laba-laba sih di kita gitu. Apa sih jadi edong ya. Orang kan sedangkan orang taunya rosternya Avengers ada sih Spider-Man itu kayak harusnya yang suka ngintilin Iron Man tuh ada Spider-Man gitu kan. Terus ada siapa Spider-Man pasangannya gitu. Akhirnya Kevin Feige nawar nih ke Sony, boleh nggak nih dibeli? Awalnya maunya dibeli, kayak Sony kan. Sony tuh kekeh banget. Kalau nggak salah emang ketika Marvel udah punya uang dari Iron Man, mereka ngambil balik lisensinya kan. Cuman yang nggak mau Spider-Man doang. Spider-Man ya. Jadi misalnya ditawarin sampai mungkin kalau sekarang nilainya lebih dari $1, nggak mau lah. Karena masih tahu ini tuh udah berapa miliar kan pendapatannya gitu kan. Jadi mainannya dan sebagainya kan tuh masuk dengan sendirinya. Nah akhirnya, ada Amy Pascal dulu mantan eksekutifnya di Sony, deket sama Kevin Feige, ada koneksi gitu ya. Ya dunia eksekutif perusahaan mungkin ada kenal-kenal gitu. Nah mau tuh, tapi sistemnya pinjam bro, hanya sampai 5 film aja. Oh gitu sistemnya. Dan Amy Pascal langsung bertanggung jawab ke Sony. Jadi kalau nggak setuju, Amy Pascal nggak ada kata-kata terakhir dari dia, nggak akan lanjut tuh. Mau udah jalan 2 film, 3 belakangnya nggak akan bisa beres. Jadi ya itulah. Tapi Kevin Feige kan dengan amunisi yang pede gitu. Terus
Nah, ini hebatnya dengan waktu mepet 2015 akhirnya ACC, mereka langsung tuh memperkenalkan si Laba-Laba tuh setahun kemudian di Civil War ya? Captain America Civil War, dan menurut saya itu salah satu introduksi karakter terbaik menurut saya. Dan jadi kisahnya gini loh, aku ingat apa ya, waktu pas nonton, kita yang nonton bareng gitu, cukup ada sebuah kata-kata di layar segede jeblok itu coins gitu kan misalnya, Iya. langsung orang, wow ini sudah nih, karena orang udah tahu bahwa kota tempat distrik tempatnya dia di New York itu ya di Queens itu kan langsung orang tahu langsung ngelihat punggungnya doang, gerak-geriknya, wah ini mau Peter Parker, itu yang itu deh hebatnya sebuah simbol Spider-Man yang akhirnya terkenal itu orang tahu tempat lahirnya di mana. Udah saking besar ikonnya ya. Udah saking orang udah jadi tahu hanya segelintir detail Spider-Man itu kan. Nah kayak gitu, dan hebatnya itu dia akhirnya Marvel dan Sony bisa melakukan kajian casting, lagi-lagi dia bisa memilih aktor termuda yang memerankan Peter Parker sampai saat ini. Makanya makin kecil kan, Tom Holland itu kata saya itu proses casting yang sangat edan sekali dan bisa mendapatkan aktor yang masih muda belia tapi aktingnya bisa berbanding dengan bisa bersanding sama aktor-aktor senior lah. Karena benar, tapi kan baru cameo ya. Gimana nih film solonya sendiri? Nah, kita di depan itu ada khususnya yang dari Tom Holland itu Spider-Man Homecoming dan Far From Home sequelnya tahun 2019. Khususnya Spider-Man Homecoming itu aku sukanya dia kan kalau nggak salah umurnya 15 tahun. Jadi kalau di sini tuh mungkin SMP kelas 3 kan. Jadi konflik-konfliknya tuh bocah. Nah, makanya gue nggak relate. Ya, sebenarnya kita nggak relate. Tapi bagus sih. Bagus, cuman aku sukanya ini di sini itu karena dia bisa ngambil dunia gedenya Marvel Cinematic Universe, ada benang merahnya. Khususnya di sini itu adegannya setelah Avengers. Iya. Jadi musuhnya itu sebenarnya orang yang tersakiti dari adegan Avengers. Jadian Avengers. Jadi isunya yang karena kenapa hebatnya Kevin Feige bisa berani, karena dunia serialnya udah gede. Gue mau ngambil secuplik cerita yang ini bisa disambung. Nyambungin enak. Nah itu jadi udah kepegang banget gitu. Akhirnya Spider-Man Homecoming sebenarnya tidak gitu spesial atau gimana, cuman karena dunianya jadinya terlihatnya luas, apalagi ceritanya kan Spider-Man itu menggemari Avengers gitu kan, itu tuh jadi kayak relatable gitu ke anak-anak milenial gitu bahwa ya memang ini lah mungkin superhero yang terinspirasi dari superhero lain, akhirnya dia dapat tanggung jawab yang besar dan mau diajak ke Avengers tuh kayak wah gue emang layak kayak psikologisnya dari anak segitu ya. Nah, jadi biasanya apabila dengan Avengers Infinity War, Endgame, situ kan dapat sebuah exposure cerita yang bagus ya. Akhirnya di Far From Home lanjutin sukses banget dan jadi film Sony Pictures yang melewati $1 miliar pertama tuh yang Far From Home. Jadi secara langsung dibangun di 5 film, pas film kelimanya ini paling laku dari semuanya. Jadi misalnya kerjasamanya bagus gitu dan win-win lah misalnya. Win-win. Gitu. Makanya kalau kita lihat di misalkan opening film Spider-Man itu masih ada Sony-nya ya. Karena masih kepemilikannya masih Sony. Ya, jadi misalnya terlepas itu, nah di sini aku sukanya itu kita dikasih musuh-musuh yang baru. Iya, keren sih, keren. Di Marvel musuh-musuh villainnya tuh gue suka kebetulan si Mysterio. Jadi kayak misalnya ternyata teknologi juga kalau dipakai dengan kayak gitu bisa gitu juga ya. Aku sukanya itu dibikinnya down to earth itu, jadi grounded lah misalnya, jadi nggak terlalu lebay kekuatan sihir, alien gitu kan. Ya orang sakit hati terus pakai trik lah. Misalnya, jadi ternyata teknologi kalau dimanfaatkan dengan baik bisa, tapi dimanfaatkan untuk kejahatan juga bisa. Itu misalnya itu pesan moralnya, dan menurut saya apalagi sekarang kan mau yang nomor 3-nya moga-moga aja bisa melanjutkan track recordnya. Ini kan kontraknya diperbarui ceritanya karena Limani sukses, akhirnya Sony ayo lagi lah gitu. Win bos. Nah sekarang kita mau fokus ke gamesnya. Oke, nah kita tadi udah beres bahas soal movie-nya lah ya. Nah kita singkirkan saja ya. Nah ini. Nah sebenarnya awalnya kita boleh preambule atau pengantarnya dulu.
dari animasi ini dulu. Nah ini ya. Ini juga animasi salah satu yang tidak disangka. Jadi sebenarnya gini, Sony kan nggak mau bergantung banget sama Marvel. Akhirnya dia mencoba gimana sih kalau kita bikin animasi gitu kan. Dan dia nggak mau cerita Peter Parker. Coba kita ngangkat komiknya Dan Slott tahun 2014 Ultimate Spider-Man ngejelasin tentang Miles Morales. Dan kebetulan judulnya itu Spider-Verse. Nah ini yang mungkin sampai saat ini kalau mau kejadian di versi live actionnya duitnya harus gede. Iya. Karena di satu film bisa ada 6 Spider-Man yang konon akan ada di Doctor Strange ya? Doctor Strange, Multiverse of Madness. Nah itu. Nah tapi ini masih ini ya konon ya. Jangan diambil kata-kata Cuman di sini tuh aku sukanya highlightnya di film ini tuh akhirnya bisa bikin animasi yang unik gitu bro. Bahwa ternyata Spider-Man kulit hitam bisa juga bersanding dengan 6 karakter yang lainnya. Ada Spider-Ham, Spider-Man Noir, Peter B. Parker, Miles Morales, Penny Parker, dan Spider-Gwen dari beda dimensi dan ngelawan Sinister Six. Nah, akhirnya bisa ada Sinister Six. Kejadian di sini tuh ada Kingpin, Green Goblin ada Dr. Ock, ada Tombstone, ada Scorpion sama pamannya si Prowler. Jadi ada 6 itu bisa kejadian dan akhirnya ini bisa dibilang kejutan gitu di tahun 2018 kayak animasi Spider-Man bisa bagus ini gitu keren sih, keren banget. Dan akhirnya ini dapat Academy Award untuk Best Animated Movie. Karena menurut gue pendekatannya agak unik sih. Pendekatannya karena dari latar belakang masyarakat kulit hitam jadi hip hop gitu ya. Jadi asik gitu. Jadi lagunya juga Post Malone kan gitu, si Jaden gitu kan, jadi fresh gitu. Nah, menurut saya karena suksesnya di sini, kita sekarang ke game. Akhirnya di tahun 2018 juga dia bikin nih game Spider-Man ini dapat penghargaan Game of the Year dari banyak ajang. Memang ini jujur kamu kalau belum main, kata saya semua film Spider-Man pun juga belum bisa ngalahin bagusnya ceritanya game ini. Ini ceritanya dibikin dengan hati ya. Ini juga di sini ada Sinister Six juga, cuma memang belum selengkap kayak yang versi komik. Cuman sudah ada pendekatan ke sana. Nah, di sini itu di endingnya nih mah, mohon maaf spoiler, muncul Miles Morales. Dan ini dia yang kita mau jadi highlightnya itu game terbaru tahun ini 2020 adalah Spider-Man Miles Morales. Dia itu rilisnya bersamaan dengan peluncuran next gen console PS5. Ini jadi launch title-nya dan katanya sih kayak cerita tambahan dari Spider-Man. Tapi karena saya belum main, saya yakin pasti akan ada hal yang baru akan ditawarkan di sini selain tempatnya sekarang settingnya di Harlem, di mana memang banyak komunitas kulit hitam kan di sana kan, dengan masalahnya masing-masing dan settingnya musim dingin, jadi kayak winter Christmas gitu. Jadi mungkin memang untuk holiday ini sangat pas baik main game ini dan syukurnya bisa rilis pas mendekati musim dingin gitu. Sekarang kita mau bahas Miles Morales ya. Sebenarnya kita mau bahasnya ini ya, sebenarnya di dalam konten ini, cuman kita pengen sekalian bahas latar belakangnya sekalian. Tadi juga kita ngobrolnya seru tuh soal gimana bisa sampai ke ending pas Spider-Man Miles Morales karena ternyata runtutannya panjang banget. Ini kebetulan baru datang banget. Emang nih rilisan November akhir kemarin, dan karena dulu harusnya eksklusif untuk PS5, ternyata Sony masih berbaik hati untuk di PS4 rilis karena kita belum ada duit untuk beli PS5, belinya yang PS4 aja. PS4 juga belum ya. Nah ini kita buka aja, bukan barang impor atau gimana? Kayak ya oke. Sumber real. Jadi ini tuh kerennya itu katanya sih bilangnya kayak cerita tambahan dari yang Spider-Man tahun 2015. Cuman ada hal baru yang ditampilin bahwa ya itu tadi kamu sempat sebut ada kultur hip hopnya gitu kan. Nah jadi isinya apa aja nih? Ini X-nya terbuka. Nah, ini biasa nih ada kode-kodean. Nah nih jangan kasih dia. Kode-kodeannya ini tuh kita dapat bonus suit, track suit namanya Second Spidey Suit, Gravity Well Gadget dan Skill Point. Nah khususnya yang second suitnya itu hebatnya ini ya, mungkin karena satu properti punya Sony bisa pakai kostum yang dari animasinya bro. Jadi
kita bisa dapat skin yang versi animasinya ini. Yang hitam aja. Yang hitam ini jadi kayak yang ininya aja udah keren. Kita bisa pilih buat alternatifnya yang versi ininya. Nah, ini ininya. Nah ini biasa di sini. Nah itu hebatnya ada double cover. Keren ilustrasinya. Ada double covernya. Ini lagi orang gitu kayaknya. Keren nih, keren banget. Keren. Ini kalau lagi bosan yang depannya bisa saya balikin. Ini nih. Atur bener gue. Pokoknya ini gini tadi tak. Istilahnya Sony karena ini konsol punya dia PlayStation dimaksimalkan aja properti punya dia juga kan. Dan hebatnya itu salah satu alasan orang buat beli PS5 ya pengen main ini gitu. Nah saya mah nggak mau muluk-muluk aja, cuman ada sebuah harapan bahwa dengan munculnya film-film sama game ini tuh bahwa si intellectual property terbesar di dunia ini itu masih bisa lanjut gitu. Ya. Jadi ada kerjasamanya berlanjut lah. kerjasama berlanjut. Bagaimana caranya kesepakatan ya? Nah, tapi ada sedangkan mungkin andai-andai kita gitu ya bro. Ada 4 sih mungkin kalau boleh digaris bawahi. Yang pasti sih pengennya Sinister Six kejadian. Itu sih karena emang dari dulu sebenarnya Spider-Man itu tuh gak bisa cuma satu villain. Dia tuh cerdik banget, pintar juga. Lawan 7 pun bisa. Lawan 7 juga bisa karena dia walaupun nggak seperti Iron Man yang semuanya serba teknologi, dia tuh pasti bisa aja ada ini kan. Dan emang kalau di film atau di komik itu memang terkenalnya kalau udah ketemu Sinister Six misalnya penasaran semua musuhnya kenapa sih. Makanya ada sampai ada meme-nya kan, yang bertujuh gitu. Ya gitu kan. Nah sama mungkin kalau yang kedua saya sih pengennya mungkin pengennya sih itu tadi dia kan udah nyebut multiverse nih. Ini di kadang-kadang bisa sih. Katanya. Karena Apa Spider-Man Tobey Maguire akan muncul lagi di Spider-Man Andrew Garfield juga akan muncul lagi. Tapi katanya kemungkinan nggak bisa dibilang besar, cuman karena sutradaranya Doctor Strange itu sutradaranya Spider-Man 1, 2, 3 bro. Oh gitu? Sam Raimi, jadi Doctor Strange 2 besok itu sutradaranya Spider-Man. Oh siapa tahu nih. Bawa kita sih gampang. Kalau nggak mungkin ceweknya doang lah, jadi biar si Tom Holland ceweknya banyak gitu kan. Kayak gitu dong, kan Spider-Man ini ada sih. Sama ini aku mah ini mungkin pribadinya saya sekali-sekali lah cewek gitu. Bisa masukin si Spider-Man. Enggak, Silk sama Silver Sable boleh lah. Itu punya love interestnya Spider-Man juga. Cuman mereka juga villain. Jadi kayak femme fatale gitu lah bro. Jadi ternyata cewek bisa menipu gitu kan. Kita kalau dikasih Gwen Stacy atau Mary Jane kan pasti cewek yang ditolong. Nah ini setara. Jadi si Silk juga tuh dia punya kekuatan juga, tapi bisa bantu juga, tapi bisa jadi lawannya Spider-Man juga. Jadi menurut saya nanti moga-moga Spider-Man-nya wah susah ya dapet cewek ini. Nah soalnya ceweknya juga punya rahasia juga gitu. Yang kayak gitu tuh menarik untuk diekspor. Tapi mungkin nggak bisa deket ini karena nunggu kematangan penonton juga ya. Untuk menerima sebuah bahwa ada loh nanti villain cewek yang sosok seperti itu tuh ada gitu. Nah satu lagi karena kita disebut villain juga, bolehlah munculin film-filmnya belum pernah kesampaian dimunculin sebelumnya gitu. Jadi kayak kalau bisa nggak perlu terlalu yang heboh kayak itu, kayak misteri gitu juga orang suka gitu misalnya. Nggak perlu lah kayak setengah manusia ada kayak Liza. Tapi keren sih Liza. Keren sih. Jadi nggak usah dari mutasi game itu, cuma misalnya orang pintar aja bisa jadi sesuatu. Nah itu saya ada pengennya sih mungkin Tinkerer bisa lah muncul nanti. Dan koran Venom katanya mau masuk. Nah itu kalau untuk Venom itu masih banyak hambatan sana karena yang Venom itu produsernya Avi Arad. Jadi beda produser. Ribet. Memang ribet. Dan lucunya ini kan Osborn nggak boleh dipakai yang di versi MCU bro. Belum boleh kali ya. Belum boleh. Jadi dipakainya Roxxon. Gitu, jadi ada sebuah perusahaannya juga sampai nggak boleh. Sampai sedetail gitu perjanjiannya di Oscorp sama Venom sama kalau nggak salah yang lagi mau tayang yang si itu Morbius. Nah, yang si Jared Leto itu teh dunianya yang dari Avi Arad. Oh pantes.
Jadi Iya. masih belum bisa kena benang merahnya. Ya nanti nggak tahu mungkin akan terjadi kesepakatan mungkin. Iya. Nanti kita tapi nggak tahu itu kan soalnya masalah uang ya. Masalah company, apa? Multi billion lah. Ya, apalagi IP gitu kan, Intel Property kan ada hukum-hukum yang baliknya. Nggak sesederhana itu. Cuman kan itu angan-angan kami sih 4 itu sih kalau dari kami. Nah, kita simpulkan aja gitu ya kesimpulannya. Kesimpulannya sih, ya untuk sebuah intellectual property yang besar menurut saya memang apalagi jadi popular culture kan, semua orang merasa memiliki ya, betul. Suka rada deg-degan gitu, suka agak takut kalau udah ada Spider-Man baru, ada Spider-Man ini, ada Spider-Man takutnya gimana? Takutnya gimana kan karena kita kan mungkin udah punya merasa memiliki ya, kayak ada ekspektasi gitu. Nah, makanya jangan terlalu tinggi lah rasa memiliki. Untuk menurut saya dari tahun 1999 pertama kali muncul Spider-Man sampai sekarang 2020 ya. 21 tahun ini sudah menuju arah yang benar menurut saya. Dia ya terbentuk dengan cukup oke lah ya. Memang ada naik turun lah ya. Ada roller coaster di tengah-tengah gitu, tapi itulah kalau nggak berani mencoba kan nggak akan tahu belakangnya. Iya. Jadi menurut saya sih kesimpulannya ya tolonglah untuk orang-orang yang terlibat baik di komik sekarang nggak jangan nutupin komik ini ya, dari literaturnya, dari gamesnya, dari filmnya, nanti animasinya juga tolong tetap balik lagi ke source-nya bahwa My Friendly Neighborhood Spider-Man ini atau si Web Slinger ini nggak boleh terlalu di apa-apain lah. Diperlakukannya dengan seharusnya gitu. Karena kadang-kadang ketika terlalu dieksploitasi jadi hilang esensinya. Itu sih maksudnya, itu sih paling kesimpulannya. Itu keresahan kita pribadi yang harus ditonton juga oleh 30 subscriber. Cuman bisa kita sampaikan bahwa kesimpulannya sejauh ini sih cukup memuaskan. Iya. Ya memuaskan lah gitu ya gitu. Oke, kayaknya segitu sih. Kayaknya udah cukup panjang pembahasan kita soal Spider-Man kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen nambahin komen boleh, mau nanya juga mungkin kita bisa jawab. Nanti mungkin Diki atau saya juga bisa jawab. Tanya aja, kita bisa kalian diskusi. Kalau teman-teman suka videonya bisa di like, bisa di subscribe juga untuk konten-konten kita yang lain. Bisa juga di share kalau misalkan karena banyak teman-teman kita juga yang kurang paham mengenai background Marvel. Kok Marvel Spider-Man-nya banyak sih kayak gitu, itu nggak ngerti gitu. Mungkin bisa di-share atau bisa sambil jadi bahan diskusi. Oke? Mungkin sekian untuk konten kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.